sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi silakan berdoa dulu. Terima kasih siapa? Bisa. Oke, silakan dulu. Duduk siap, berdoa mulai. Belajar tentang tekanan hidrostatis ya. Nah, hari ini kita masuk ke materi baru. Kita akan belajar tentang gaya apung. Jadi hari ini kita akan belajar tentang gaya apung, akan menentukan bagaimana cara menentukan gaya apung suatu benda. Sebelumnya Bu Uti sudah membagi kalian kelompok ya? Sudah menugaskan kalian untuk membawa 3 atau mencari 3 jenis benda ya? Bu Uti mau minta tolong dibagikan LKPD. Tolong Mas Dewi sama Mas Eki berikan satu-satu teman-temannya. Minta tolong ya. Satu-satu anak satu kan banyak gitu ya. Satu anak satu, nanti itu sebagai pedoman kalian melakukan percobaan. Jadi hari ini kita akan melakukan percobaan untuk menentukan gaya apung. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gaya apung. Sebelumnya, Bobi mau menunjukkan kalian sebuah tayangan. Coba diperhatikan dulu di depan di layar LCD, diamati aktivitas yang sudah dilakukan di situ. Tadi apa mereka? Ada yang pernah main gendong-gendongan di kolam renang sama temannya kayak gini atau sama adiknya? Nah, oke. Pas kalian gendong temennya atau pas kalian gendong adiknya kalian di kolam renang, kira-kira lebih berat pas gendong di air apa pas gendong di udara? Lebih berat di udara. Jadi pas di air beratnya adiknya kalian atau beratnya temannya kalian jadi ringan ya? Ada yang tahu kenapa? Kenapa ada yang tahu? Karena adanya pintar, jadi sudah baca semua ya sebelumnya ya. Karena adanya gaya apung. Jadi fluida itu memiliki gaya apung yang arahnya ke atas. Jadi apabila suatu benda dicelupkan ke dalam fluida akan memberikan gaya apung ke atas. Kenapa ke atas, Bu? Ini tak jelaskan dulu. Jadi hari ini tujuannya kita akan belajar menentukan besar gaya apung. Lalu apa itu gaya apung tadi? Ketika suatu benda dimasukkan ke dalam fluida, benda tersebut akan mengalami gaya apung yang arahnya ke atas. Sehingga ada yang disebut gaya apung akibat selisih antara gaya ke atas dan gaya ke bawah yang dimenangkan oleh gaya yang ke atas. Paham sampai sini? Jadi kalau kalian renang, kenapa jadi tambah ringan? Ya karena ada gaya dorong ke atas. Gitu ya? Nah, pertanyaannya, Bu, kita kan sudah tahu nih gaya apung itu terjadi karena adanya selisih gaya F2 dan juga F1. Itu yang disebut gaya apung. Pertanyaannya menjadi seperti ini, Bu. Kita sudah tahu pengertiannya. Terus pertanyaannya, bagaimana ya cara menentukannya atau cara mengukurnya? Ya enggak? Bagaimana cara menentukan gaya apung suatu fluida?
2 percobaan sekaligus. Percobaan yang pertama, kalian akan melakukan mengukur berat suatu benda di udara dan juga di air. Nah, percobaan kedua, bukti pengen kalian mengukur beratnya lewat pertambahan volume fluida. Sudah siap melakukan percobaan? Di LKPD ada keterangan lebih lengkapnya. Kalau masih bingung bisa baca dan bisa tanya ke Bu Enti. Gitu ya? Sekarang bisa coba karena kita permainan air, jadi kita cobanya di luar ya. Silakan diambil alatnya, itu Bukti sudah siapkan masing-masing kelompok satu-satu. Aslinya berapa pasti udara? 9 yang batu kotak. Batu kotak. Oh, batu kotak 9. Berapa itu sekarang? Kadang 5, kadang 6. Berapa coba yang lain? Kesepakatan kelompok, lihat skalanya. Berapa? 5. Ya udah. Celup. Jadi berapa? Ini sudah percobaan keberapa? Mau kedua. Kedua sudah apa belum? Ini mau dilakuin, Bu. Apa tadi? Tangannya kamu ya nanti. Enggak, Bu. Nah, Itu udah ya kayaknya ya. udah. Nah terus ininya dicelumin. Tangannya jangan sampai ikut masuk, langsung dicelup kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Nggak usah pakai alatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Celup, oh, tangannya kamu nggak usah ikut. Nah, dah. Tunggu sampai airnya berhenti. Sestripnya 2. Iya enggak? Berarti ini kan 30 kamu. Atau 20, 22, 24, 26, 28, 30. Berarti ini berapa? 30. Ini berapa nih di sini? Pas 10 satu garis kan? Pas 30. Pas 30 di sebelah sini. Jadi 30 ml ditambah 430. berarti 430. 430 ml dirubah jadi liter. Mili ke liter naik berapa? Mililiter berarti 3 1003 0,43. Oh iya. 0,43 liter. 0,43 liter itu dia 0,4 desimeter pangkat 3 dirubah jadi meter pangkat 3. 228. Semuanya sudah melakukan percobaan 1 dan 2? Sudah. Kalau percobaan 1 kan tinggal menghitung selisihnya ya? Ternyata beda nggak berat di udara dan di air? Beda. Berarti bener ya ada gaya apung ya? Yang mendorong ke atas ya. Nah, yang kedua itu kan kalian menghitung volumenya. Perlu ada langkah menghitung, diperhatikan caranya. Dilihat. Kalian tadi menghitung volume dalam satuan mililiter. Mililiternya dirubah jadi liter. Paham sampai sini? Mililiter ke liter naik berapa? 3. Berarti nanti jadi dikali 10 pangkat min 3. Naik 3 ya? Nah, liter ini sama dengan desimeter pangkat 3. Berarti yang hasil liter sama dengan desimeter pangkat 3. Dirubah jadi meter pangkat 3. Desimeter ke meter pangkat 3 naik berapa? Meter, desimeter. 1 kan? Tapi pangkatnya 3. Jadi dikali 10 pangkat min 3 lagi. Berarti hasilnya apa? Hanya dikali 10 pangkat min 6 kan? Ya enggak? Berarti hasil dikali 10 pangkat min 6 dimasukkan ke rumus ini. Dilihat rumusnya. Gaya berat sama dengan Rho. Rho-nya 1000. V-nya tadi dikali 10 pangkat min 6
dikalikan G, G-nya 9,81. Coba dihitung. Yuk. Dihitung yang cepat. Mana hasil mililiternya? Yang satu mana? Benda satu mana? Ini. Berarti 10 kali min 6. Ya, coba W1. W1 sama dengan 1000 dikali 400 dikali 10 pangkat min 6 dikali 9,81. Yang selisih beratnya mana? Selisih berat. Oh ya. Kalau enggak ini 10 aja. 10. Kalau enggak G-nya 10 enggak apa-apa. G-nya 10 kelihatan no. Nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya enggak? Berarti hasilnya 4 Newton. Sama enggak? Sama. Sudah? Nah sekarang siapa kira-kira kelompok yang berani mempresentasikan hasil percobaannya? Siapa coba? Kelompok berapa itu yang ngacung tadi? Kelompok 5, tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan apa? Hasil percobaan kelompok kami. Diperhatikan ya datanya kelompok 5. Kira-kira sama nggak kayak sama kalian? Batu 1, batu 2. Nah, kesimpulannya itu berat benda saat di udara dan saat di air itu berbeda. Ketika dimasukkan ke dalam air, berat benda mengalami perubahan semakin kecil atau ringan. Nah, itu kan batu 1 itu kan berat udaranya 10. Nah, ketika dicelupkan ke air jadinya 6 lah. Selisihnya itu jadinya 4. Dan berat kedua itu jadi semakin dicelupkan ke air itu beratnya semakin ringan. Jadi ada gaya apung yang mendorong. Nah, hal ini itu dikarenakan adanya gaya apung ke arah atas yang mengurangi nilai gaya berat yang terbaca pada neraca pegas saat benda dicelupkan ke dalam air. Bisa dilihat kesimpulannya. Nilai yang ditunjukkan dari selisih berat benda di udara dengan berat benda di dalam air memperlihatkan nilai yang hampir sama dengan nilai berat fluida yang dipindahkan saat benda dicelupkan dalam fluida. Air dengan di udara dengan air hampir sama nilainya. Ini selisihnya. Hukum Archimedes menyatakan bahwa suatu benda yang tenggelam seluruh atau sebagian dalam suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi, nilai gaya apung dapat ditentukan dari selisih berat benda di udara dan berat benda di air ataupun menghitung berat air yang tumpah ketika benda dicelupkan ke dalam air. Oke, ini dia kesimpulan dari kelompok 5. Tadi dikatakan untuk menentukan gaya apung gaya apung bisa diperoleh dari selisih ya. Selisih berat benda di udara dan berat di fluida dan juga menghitung berat benda atau berat fluida yang dipindahkan. Sama? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5 dan kalian semua. Berarti sudah betul semua, boleh duduk. Ya Bu, dikuatkan lagi. Betul sekali apa yang sudah ditemukan atau sudah disimpulkan oleh kelompok 5 dan kalian semua karena katanya sama. Berarti kalian pinter semua, alhamdulillah. Nah, tadi gaya apung itu mengakibatkan berat benda di udara dan berat benda di air itu punya selisih. Berarti benar kalian sudah membuktikan bahwa misal ada neraca pegas kayak gini, aslinya nilainya 10, pas di air nilainya jadi 6, ya enggak? Berarti kalau nilainya aslinya 10,
jadi 6, berarti didorong ke atas apa ditarik ke bawah? Didorong ke atas ya. Berarti benda yang dicelupkan ke dalam air akan mendapatkan gaya apung yang arahnya ke atas. Ya enggak? Besarnya berapa? Ternyata nilainya ini selisih berat di udara dan berat di air, nilainya hampir sama dengan berat fluida yang dipindahkan ketika suatu benda dicelupkan ke air. Apabila benda dicelupkan ke air, kayak gini, aslinya tingginya segini air, terus pas dicelupkan benda jadi berpindah segini ya. Nah ini berat fluida yang dipindahkan ini ternyata nilainya hampir mirip sama selisih berat di udara dan berat di air. Berarti ini juga merupakan besar gaya apung. Hukum Archimedes berbunyi bahwa benda yang dicelupkan ke dalam air akan mengalami gaya apung ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Atau rumusnya ini ya. Gaya apung adalah berat fluida yang dipindahkan, atau bisa juga melihat berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam fluida. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Oke, Mbak Anissa mau tanya. Gimana Mbak Anissa? Kalau melihat data yang diperoleh dari percobaan yang tadi ya Bu, harusnya Ya. kan hampir sama persis sama teori. Tapi kenapa dari data yang diperoleh itu tidak sama persis Bu? Padahal misal sesuai teori akan menunjukkan data yang sama persis. Oke, pinter. Tepuk tangan dulu buat Mbak Anissa. Tadi Bu, rumusnya kan ini sama-sama gaya apung, berarti harusnya nilainya sama ya. Tapi kenapa pas di percobaan itu hanya hampir sama, bukan sama. Kayak kelompok 5 dilihat aslinya 4, ini sama. Tapi 4 sama 3,38 kan nggak sama ya. Ada banyak faktor dalam percobaan yang yang mengakibatkan kesalahan dalam pengukuran. Kalau begitu berarti kita sudah masuk ke sudah hampir pergantian jam ya. Jadi untuk akhir dari pembelajaran hari ini kita refleksi dulu. Refleksi pembelajaran dulu, apa sih kira-kira yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang mau bercerita? Oh ya, Mbak Zaskia, boleh bercerita. Jadi hari ini Coba pakai mic dulu. Tadi yang tanya lupa ya nggak pakai mic. Jadi hari ini kita telah mempelajari konsep gaya apung dan cara menentukan gaya apung. Ternyata suatu benda yang dicelupkan pada fluida akan mendapatkan gaya apung ke atas yang nilainya sama besar dengan berat fluida yang dipindahkan. Hal tersebut yang dikenal dengan hukum Archimedes. Oke, tepuk tangan dulu buat Mbak Zaskia. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, tugasnya kalian adalah coba cari tahu, coba berliterasi sejarahnya Archimedes. Archimedes itu seorang ilmuwan fisika, menemukan hukum Archimedes. Kalau ada pertanyaan boleh dicatat di buku, nanti pertemuan selanjutnya bisa ditanyakan ke Bu Uhti. Paham ya? Oke. Bu Uhti kira cukup pembelajarannya hari ini. Bu Uhti akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar konsep gaya apung dan menemukan konsep tentang hukum Archimedes, ya gak? Ya. Nah hari ini kita akan lebih mendalami tentang hukum Archimedes, lebih tepatnya akan menerapkan hukum Archimedes. Kira-kira hukum Archimedes itu punya peranan untuk apa ya? Bisa buat apa ya hukum Archimedes? Jadi hari ini kita akan belajar tentang penerapan hukum Archimedes. Bisa buat apa nih hukum Archimedes? Untuk menjawab itu silakan kalian perhatikan video berikut ini. Membayar upah pandai besi itu kota itu dengan perak. Merasa marah, Hiero tetap mencoba bijaksana dengan menyelidiki dulu kebenaran berita itu.
Hiero merasa hanya satu orang saja yang bisa membuktikan kemurnian emas mahkotanya. Nah, itulah cerita Archimedes menemukan konsep hukum Archimedes. Jadi, zaman dulu itu ada raja bernama bukan rajanya bernama Hiero, pinter. Ada raja bernama Hiero. Raja tersebut meminta untuk dibuatkan mahkota kepada pandai besi. Mahkotanya requestnya gimana? Emas murni. Mahkotanya harus semuanya berbahan emas. Nah, tapi ada gosip bahwa pandai besi tersebut itu sebenarnya orang yang licik atau orang yang curang. Jadi mahkotanya dicampuri sama besi yang lain, bisa nikel atau lain sebagainya, atau tadi perak. Untuk mengeceknya dia minta tolong keponakannya bernama Archimedes. Kira-kira ini emas murni apa bukan? Pada kondisi yang sama, Bu Uhti habis jalan-jalan, habis ke belakang, habis menggali harta karun. Terus Bu Uhti menemukan bongkahan emas. Masya Allah, boleh diambilkan nggak Mas Denny bongkahan emasnya? Masya Allah, Bu Uhti menemukan 5 bongkahan emas. Luar biasa sekali ya, Bu Uhti menggali terus dapat. Coba diperlihatkan ke teman-teman Mas Denny. Masya Allah, tuh Bu Uhti mendapatkan 5 bongkahan emas. Boleh ditaruh di depan sini semua. Nih Bu Uhti menemukan bongkahan emas, Masya Allah. Ini kalau emas beneran nanti keuntungannya kita bagi 2 ya. Sama kelas 11 MIPA 4 ya. Nah ini Bu Uhti menemukan bongkahan emas. Pertanyaannya, tadi kan konsep Archimedes bisa menemukan atau bisa membuktikan ini emas beneran apa enggak gitu ya. Dengan kondisi yang sama Bu Uhti menemukan bongkahan emas seperti ini. Bu Uhti mau tanya ke kalian sebagai anak IPA kira-kira. Kira-kira ini emas murni apa bukan ya? Bukan. Udah tahu apa belum? Nah kan belum tahu ya, berarti harus dibuktikan dulu ya. Ini emas murni apa bukan ya, kayak gitu. Nah dengan kondisi yang sama Bu Uhti bertanya ke kalian. Bagaimana cara ngecek, ya enggak? Mengecek kemurnian emas suatu benda. Ya, oke, kita akan melakukan percobaan. Percobaan yang pertama. Kita coba turunkan rumus tapi bareng-bareng ya. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah menemukan rumus apa? Gaya apung atau hukum Archimedes. Rumusnya apa aja ya? Gaya apung sama dengan kemarin adalah W benda di udara dikurangi W benda di air atau di fluida ya. Di fluida. Selain itu, gaya apung, persamaan gaya apung 1 dan persamaan W fluida yang dipindahkan. Nah, sekarang Bu Uhti minta kalian membandingkan berat benda di udara, bandingkan. Sambil dioret-oret ya, di LKPD-nya kalian, berat benda di udara. Ini rumus yang akan membantu kalian mengecek apakah emas ini murni apa palsu ya, atau tidak murni ya, ya enggak? Caranya berarti kalau gini gimana? Gini dikali, berarti massa jenis benda sama dengan berat benda di udara dibagi berat fluida dipindahkan dikali massa jenis fluida yang kita pakai apa nanti? Air massa jenisnya berapa ya? Jadi massa jenis emas adalah 19,30 apa? Gram per sentimeter pangkat 3. Berarti kalau kilogramnya per sentimeter pangkat 3 berapa? 19.300 kilogram per meter pangkat 3. Gitu. Berarti di percobaan kedua kalian coba
mengecek ya. Kira-kira batu atau bongkahan batu emas maksudnya Bu. Bongkahan emas yang Bu Uhti temukan kira-kira emas apa enggak ya? Kalau emas nanti kita bagi 2 ya. Di udara berapa? 14. Yakin? 2 strip loh itu. Satu stripnya 2 ya? 4 ya Bu. Satu stripnya 2 itu ada di strip berapa? Mau ke 3 Bu. Berapa? Pengennya berapa? Pengennya. Ini oh. Berapa? 14. Masukin ke air. Bisa masuk situ nggak sih yang kecil? Bisa. Di itu oh, diukur oh beratnya di air. Oh. Nggak apa-apa. Berapa? Diangkat Mbak, jangan ini. Berapa? 10. Udah kalinya 1000. 12 bagi 4 kali 1000. 3000. Berarti roh massa jenis itu tadi bongkahan emasnya kamu 3000. Ya, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil percobaan penerapan hukum Archimedes. Untuk apa ya? Untuk mengecek bahwa itu emas atau bukan. Berdasarkan hasil analisis data perhitungan massa jenis benda, diperoleh massa jenis benda tidak sama dengan massa jenis emas murni. Itu artinya benda warna emas tersebut bukanlah emas murni. Ya sudah, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Berarti betul sekali ya apa yang kalian sudah temukan bahwa ternyata benda yang kalian ada atau kalian lihat di depan yang warnanya emas ini, warnanya tok ya, ternyata adalah bukan emas. Jadi dari hukum Archimedes ternyata kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya untuk mengecek apakah dia bendanya itu emas atau tidak. Karena kita kan sudah hidup di zaman informasi itu sudah berlimpah. Kita sudah tahu massa jenis emas itu berapa, ya enggak? Kalau saat Archimedes hidup, Archimedes belum tahu massa jenis emasnya berapa. Sehingga menggunakannya percobaan sederhana pertambahan volume. Kalau kalian langsung bisa tahu bahwa ini emas atau bukan dari massa jenisnya. Gitu ya.